Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Ingrid Kasprisela. Hari ini aku udah bersama keladi-keladi aku teman-teman. Nah, aku mau sharing cara untuk perbanyakan keladi dengan cara cacahan umbi. Sebelumnya di video yang sebelumnya itu aku udah buat cara perbanyakan anak keladinya dari proses WP atau split. Nah, kalau yang ini dari proses cacahan. Teman-teman, terima kasih sudah support channel YouTube aku, dan buat yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Di sini aku sudah menyiapkan beberapa umbi keladi. Nah, yang ini sebagian hasil split yang aku buat di bagian video yang water propagation. Dan hari ini tuh aku iseng untuk ngecek anak-anak keladi, ternyata banyak yang dorman. Dan proses dorman itu menguntungkan, umbinya gede banget loh teman-teman. Aku udah cek di sini. Ini umbi keladi yang sudah dorman. Aku pikir umbinya itu kecil banget ya. Ternyata dia lumayan gede dan cukup deh buat dicacah. Nah teman-teman, aku akan tunjukin proses aku mencacahnya. Serta aku punya di sini umbi keladi yang kecil, umbi dari Caladium si Ramla. Ikutin aku ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini tuh aku udah siapin alat pemotongnya atau alat pencacahnya. Aku pakai silet. Kenapa? Karena di sini silet itu kan dia tipis tuh teksturnya. Jadi satu silet itu aku bagi dua. Aku bisa pakai ini sampai dia jangan berkarat dulu ya. Nah, jadi usahakan silet yang kita pakai itu silet yang bersih. Jadi kita beli silet deh, harganya Rp1.000 kok. Nah teman-teman, silet yang nggak berkarat itu juga mengurangi resiko, bukan tetanus sih, kayak keladinya tuh lebih aman dan dia itu lebih safe lah, kayak orang mau operasi aja ya. Tapi memang kita butuhkan itu silet yang seperti ini, yang masih baru. Ini sih baru kemarin aku pakai, terus hari ini aku pakai lagi. Nanti kalau udah 2-3 kali udah langsung aku buang, nggak aku pakai lagi. Nah aku juga baru cek, ini ada umbi yang habis dorman. Kan lumayan tuh kayak gini nih, lama banget nunggunya. Jadi ya sebaiknya kita cacah aja. Saran aku sih seperti itu teman-teman. Kalau kalian gimana? Biasanya umbi keladinya dibiarin aja atau gimana? Di sini aku udah siapin tempat prakteknya. Jadi aku mau cacah umbi yang kecil dulu. Ini umbinya si Caladium Ramla. Nih, aku udah potong bagi dua, tapi aku mau bagi lagi si ramlanya. Nah teman-teman, umbi keladi yang kita potong ini, kita bisa potong dia atau perbanyakan dia tanpa menggunakan kulitnya, tapi prosesnya tuh agak lama. Nah, aku potongnya kecil-kecil banget loh, tuh. Kalau sudah dipotong, aku usahakan untuk umbinya ini aku keringkan dulu teman-teman. Nggak langsung aku tanam. Jadi aku angin-anginkan, nggak sampai keriput ya. Kemudian media yang kita gunakan itu harus basah. Aku cuma pakai sekam, tanah, sama ada pupuk kohe. Nih, tekniknya aku tuh kayak gini. Jadi aku udah mencacah ini, udah ngelakuin ini tuh udah agak lama sih, udah kurang lebih 1 tahunan deh untuk perbanyakan. Karena kan kami itu jualan pada dasarnya, jadi jualan anak-anak keladi dengan cara seperti ini. Keladi yang di sini itu nggak sempat berbunga, jadi nggak bisa menunggu sampai dia berbiji. Karena di sini tuh besar dikit dijual. Kita nggak bisa tahan ngekip barang karena duitnya gitu. Nah ini apalagi yang ini yang gede banget. Kalau aku tuh aku biasain tuh aku pisahin ya.
bagian ramlah ya ramlah, bagiannya yang lain ya lain gitu. Nah sekarang ini umbi si H02, aku punya 1, 2, terus yang ini juga. Nah ini nih akarnya dikit banget, ya udahlah aku langsung cacah aja supaya cepet jadi anakan dan nanti anak-anaknya bisa kita jual lagi. Dan lumayan menguntungkan. Kalau untuk yang gedenya aku udah pernah save, jadi sebelum keladi itu dorman aku selalu save dia supaya ada dokumentasi untuk tanaman itu, biar dia ada contohnya gitu loh, gimana nanti besarnya kayak gitu teman-teman. Nah yang ini, yang dorman ini pertama aku potong bagian kepalanya dulu tuh. Nih kalau umbi luar kayak gini warnanya, gak ada bau apa-apa sih, kayak gini doang. Oke lanjut lagi, kita cacah sini tuh. Kalau teman-teman takut nyacahnya kecil-kecil, teman-teman boleh cacahnya bagi 4 aja, udah dipotong kayak gini kita bagi 4 boleh tuh. Atau kalau teman-teman lebih ekstrim lagi, ini dipotong sini, potong sini. Ini contohnya ya kalau mau ekstrim. Tuh, 2, tuh. Atau mau lebih kecil lagi boleh sih. Nanti semakin banyak harapan dia buat hidup. Nah, kalau udah kayak gini, cuman kalau lagi cacah keladi itu usahain kalau teman-teman yang suka alergi gatal, teman-teman bisa pakai sarung tangan. Nah kalau teman-teman buat yang baru mau nyoba nyacah, potong 4 juga boleh kayak gini. 1, potong 6 deh, bisa deh, aku 6 deh. Nih contohnya nih buat pemula nih, teman-teman sama-sama mencoba ya. Aku sharing, aku udah coba yang kayak gini, udah coba yang kayak gini. Cuman kalau yang kayak gini tuh memang agak lambat prosesnya. Nah media yang dipakai itu cuman tuh sekam, tunjukin. Ini sekam yang udah lembab, sekam kohe sapi sama tanah. Nah selanjutnya yang kayak gini. Cuman kita kalau baru-baru dulu ya teman-teman, tuh kita tuh cuman potongnya bagi dua aja udah gitu, karena takut kan. Terus kalau udah numbuh kita split kayak gitu. Kalau udah numbuh baru kita split. Tuh, kayak gini kan agak gede, nanti dia bisa tumbuh banyak. Nah, kalau teman-teman mau, ketika kita udah habis nyacah tuh, 2-3 hari kemudian, kita boleh semprot B1. Terus kalau mau, kalau udah dicacah kayak gini, ada sih yang rendam pakai fungisida supaya anti jamur. Iya sih, bagus juga. Cuman kalau aku untuk menghindari jamur ya aku jemur dia supaya si tanaman umbinya ini nggak jamuran. Jadi kita keringkan dulu di awal. Jadi dia nggak lembab dan mengakibatkan jamuran gitu. Nah sekarang ini udah selesai. Ini bagian atasnya. Aku biarin aja. Tapi percaya deh ini nih gatel teman-teman. Nah kalau yang kayak begini nih aku sunat kepalanya dulu. Aku lupa ini umbi apa kalau yang ini. Tuh kayaknya saikul lah. Saikul deh ini gede. Soalnya umbinya kayak ada kuning-kuningnya gitu. Kemungkinan saikul. Jadi aku agak pisahkan nanti sebelah sini aja dia tumpukannya. Kemudian jadi kalau saikul tuh dorman, ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Kita nggak usah takut karena keladi kita itu nggak mati. Dia tuh cuma dorman atau tidur sementara. Nih. Saikul, yakin aku saikul.
umbi-umbi keladi yang gak ada kulitnya, cuma bedanya tuh di pertumbuhannya tuh lama aja sih. Kalau teman-teman mau dia banyak tapi memungkinkan hidup juga, boleh. Mau coba teknik supaya tahu ya, boleh tanpa si kulitnya. Nih aku yang bagian tengahnya tuh aku kosongin. Terus kita cacah lagi yang bagian tengahnya. Kalian ketika membuat atau mencacah keladi itu ada pengalaman apa teman-teman? Ada masalah apa? Boleh teman-teman sharing. Nanti kita sama-sama belajar ya. Aku tidak bermaksud menggurui, aku cuman sharing apa yang aku tahu aja teman-teman. Jadi banyak teknik ketika kita mau memperbanyak keladi. Boleh pakai WP, terus dicongkel-congkel, terus disiletin ketika udah tumbuh tunas, boleh banget. Tapi kalau aku tuh coba semua karena aku suka bereksperimen. Nah, keladi yang segini nih dapat banyak, terus kita bibitin. Oke, proses pertumbuhan tunasnya ketika keladi ini dari cacah itu berapa lama? Jadi ada yang penasaran, kalau di tempat aku sih kurang lebih 2 minggu tuh udah pada nampak tunas gitu. Jadi dia udah kelihatan bahwa tuh keladi kita tuh berhasil numbuhnya. Cuman kalau untuk keladi yang impor menurut aku tuh lebih lama. Contohnya si Caladium doreng itu bisa sampai sebulan dia baru numbuh. Nah ini yang H02, aku satuin dekat sini. Jadi kalau untuk keladi luar kayak gini nih lebih lama sih menurut aku. Ya, cuman tergantung dari kita perawatannya. Kita boleh semprot vitamin kayak yang aku bilang tadi teman-teman. Nah sekarang aku tunjukin proses semainya ya. Tuh anjingnya berisik. Nah yang ini kita bisa tanam lagi. Nah ini bagian atasnya tuh aku cutting kayak gini supaya bisa numbuh lagi. Ini bisa numbuh, cuman daunnya bakal mengecil. Nah nanti ini kita keringkan dulu. Kan udah diangin-anginkan tuh. Udah diangin-anginkan. Kalau kita nggak sempat jemur, kita bisa tinggal taruh aja kayak gini tuh, taruh aja. Kalau bisa sih jangan berdempetan. Terus nanti aku bakal jemurnya setelah dia udah di media kayak gini supaya kering menyeluruh. Teman-teman boleh pakai fungisida, boleh disarankan untuk menghindari jamur. Tapi di sini sih jarang jamuran, nggak tahu apa karena daerah kotaku ini panas. I don't know lah ya. Ini traynya atau tempatnya ini sebelumnya udah aku lobangin teman-teman. Nah ini tinggal jatuhin aja. Nah yang kayak gini nih tinggal ditaburin. Kalau dia 2 tuh dilepas. Nah kalau udah kayak gini, nanti udah kering, kita tinggal timbun tanah sedikit-sedikit. Kayak gitu aja sih proses aku untuk perbanyakan keladinya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Boleh berikan aku masukan dan saran, kami sangat menerima. And see you next video. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Salam dari Kota Bengkulu, Bumi Rafflesia. Bye bye.